Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Ibrahim, prodi Por 6B dengan NPM 201885000066. Di sini saya akan membuat video simulasi tentang metode RISE dengan salah satu penanganan cedera yang cukup familiar, yaitu adalah ankle sprain. Yang di sini saya melakukan video simulasi dengan contoh anak usia dini, yaitu kelas 3 SD. Sebelum lanjut ke video, mari saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu ankle sprain, bagaimana cara penanganannya, lalu apa sih yang membuat ankle sprain itu bisa terdapat atau bisa hinggap di dalam tubuh manusia gitu, atau cedera apa yang bisa menyebabkan seperti itu. Untuk itu mari lanjut ke pengertian. Definisi ankle sprain. Ankle sprain atau pergelangan kaki terkilir merupakan kondisi di mana terjadi penguluran atau robekan pada ligamen. Ligamen itu adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang atau kapsul sendi yang berperan untuk menjaga stabilitas sendi. Lalu penyebab ankle sprain itu sendiri yaitu apabila ligamen-ligamen di pergelangan kaki mendapat tekanan atau bergerak melampaui posisi normalnya atau terganggu hingga melampaui batas. Situasi-situasi tersendiri yang dapat menyebabkan pergelangan kaki terkilir atau ankle sprain yaitu: 1. Jatuh pada pergelangan kaki berputar. 2. Posisi mendarat dengan posisi kaki yang tidak baik setelah melompat. 3. Berjalan atau berlari pada tanah dengan permukaan yang tidak rata, terutama di bebatuan. Yaitu ada faktor risiko lain yang mengenai tentang ankle sprain, yaitu 1. Longgarnya ligamen. 2. Jenis sepatu tertentu, misalnya sepatu tumit tinggi yang akan jauh lebih mengakibatkan risiko untuk jatuh. 3. Pola berjalan tertentu yang cenderung memungkinkan kaki berputar. 3. Bentuk aktivitas fisik atau olahraga yang banyak mengandalkan gerakan melompat, berlari, bergulir, atau memutar kaki, seperti contohnya olahraga-olahraga basket, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola, serta yang lain-lain. Lalu ada gejala ankle sprain, yaitu 1. Timbulnya rasa nyeri, terutama rasa sakit yang terkilir menopang berat badan. 2. Terjadi pembengkakan dan terkadang memar. 3. Pergerakan yang terbatas. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang mengenai ankle sprain. Lalu untuk itu kita lanjut ke video simulasinya. Nama saya Wahid Ibrahim dengan nomor mahasiswa 201885000066. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode RISE. RISE itu yang berarti R yaitu rest, I yaitu icing, C itu compression, dan E elevation. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada es batu yang bisa ditaruh di dalam plastik atau di dalam perban, ada perban, dan juga ada alas. Di sini saya menggunakan bantal untuk menyangga kaki yang cedera. Ini contoh simulasi penanganan cedera. Misal di sini cedera terdapat di ankle atau ankle sprain. Pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan rest. Rest itu istirahat, bisa dilakukan selama 20 menit setelah terkena cedera, dan sangat dilarang untuk melakukan pemijitan, apalagi di bagian yang terdapat pembengkakan. Lalu compression yaitu menggunakan es batu, bisa antara 20 sampai 30 menit, dilakukan 4 sampai 5 kali dalam satu hari selama 3 hari masa cedera. Setelah kompres dilakukan, itu bisa melakukan penggulungan menggunakan perban, yaitu elevation. Yang caranya seperti ini, bisa dilihat. Untuk tekanan
diatur saja, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendur, agar perban dapat berfungsi dengan baik. Setelah perban dirasa cukup, yaitu meninggikan kaki yang terkena cedera, sini maju, terkena cedera antara 30 sampai 40 derajat di atas permukaan tanah, yang berfungsi untuk melancarkan kembali peredaran darah dari kaki yang cedera menuju ke arah jantung. Diusahakan kalau tidur atau beristirahat juga posisinya seperti ini, agar cedera dapat sembuh dengan cepat dan pasien bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Saya rasa itu saja cukup untuk penjelasan tentang metode RICE dalam penanganan cedera.